Halo kawan-kawanku semuanya, sudah makan kalian? Gimana? Lancar? Setelah ku intip-intip, ku tengok-tengok, ku lihat-lihat anime satu ini bagus juga ya. Anime baru rilis di bulan April tahun 2024 dan sudah ditunggu-tunggu oleh grup penggali kubur dan grup Mama Arisan. Anime yang satu ini berjudul Kaiju Number 8, berlatar dunia di mana monster bernama Kaiju sering menyebabkan bencana. Jepang adalah negara dengan tingkat serangan Kaiju tertinggi di dunia, dan untuk memberantasnya, Jepang membentuk pasukan pertahanan anti Kaiju. Dan inilah Kaiju Number 8. Setelah kota mereka hancur oleh Kaiju, teman masa kecil Kafka, Hibino, dan Mina Ashiro bersumpah untuk menjadi anggota pertahanan untuk melawan Kaiju bersama. Mina kini berusia 27 tahun, telah menjadi kapten divisi ketiga angkatan pertahanan. Sementara Kafka kini berusia 30 tahun, telah berkali-kali gagal dalam ujian dan bekerja sebagai anggota kru pembersih yang membuang sisa-sisa Kaiju setelah pertempuran. Di tengah kota yang tadinya tenang, tiba-tiba muncul kepanikan setelah seekor monster yang disebut Kaiju muncul dan memporak-poranda kota Yokohama di negara JAV. Di tengah kekacauan itu, pasukan pertahanan datang untuk menangani Kaiju tersebut. Mereka berniat memulai penyerangan dengan menghujaninya tembakan dari udara. Namun sayangnya, semua tembakan itu tidak memberikan banyak damage pada Kaiju yang mirip Godzilla. Monster itu langsung diserang oleh tim pertahanan ketiga yang merupakan tim terhebat pasukan pertahanan. Dengan sangat terlatih, semua anggota tim ketiga terlihat mampu menghadapi Kaiju itu dengan sangat tenang. Dan tepat ketika kapten tim 3 yaitu Mina Ashiro bersiap dengan senjatanya. Setelah Kaiju dikalahkan, nampak seorang pria yang sedang memperhatikan kondisi Kaiju dari kejauhan. Dan pria itu adalah Kafka Hibino, yang merupakan teman masa kecil Mina. Kafka bertugas membersihkan bekas Kaiju sekaligus MC dari anime ini. Tugas tim pembersih dimulai dari menguliti, memotong daging, membersihkan jalan, sampai dengan mengambil sampel untuk diteliti oleh perusahaan teknologi Izumo. Di sini, Kafka mendapatkan perintah untuk dipindahkan ke bagian pembersihan usus. Melihat Kafka yang begitu tak sudi membersihkan bagian itu, salah satu rekan mereka mengira organ usus adalah bagian tersulit untuk dibersihkan. Namun rekan lainnya menjelaskan bahwa bukan masalah sulit atau gampangnya, melainkan karena usus adalah tempat masuknya makanan sekaligus menjadi tempat awal untuk mengeluarkan sebuah kue yang sering disebut dengan ee. Dan bagi siapapun dari kalian yang menonton video ini dan sedang makan, harap tenang karena ini merupakan sebuah ujian. Jangan membayangkan ee-nya, tapi bayangkanlah hal yang nikmat dan endehoy. Sepulangnya Kafka ke rumah, terlihat dia merebahkan tubuhnya di kasur. Namun ketika ia mendengar berita yang membahas tentang Ashiro Mina yang menjadi tokoh utama dalam penyerangan Kaiju di Yokohama, Kafka terlihat memperhatikannya dengan seksama, ditambah Ashiro Mina adalah kapten berusia 27 tahun yang telah membasmi banyak sekali Kaiju bersama timnya. Apalagi dia merupakan kapten terbaik dari seluruh kapten yang ada. Bahkan lebih baik dari kapten Tsubasa Kejora. Kafka Hibino memiliki rasa iri hati kepada teman masa kecilnya itu, karena dia dulunya sangat ingin sekali menjadi pasukan pertahanan. Namun apa boleh buat, nasib mengantarkannya menjadi pasukan pembersih. Keesokan harinya, Kafka yang baru tiba di tempat kerjanya pun langsung diminta oleh atasannya untuk membimbing seorang pegawai baru mereka yang bernama Ichikawa Reno. Di mana si atasan mengira Kafka dan Ichikawa akan bisa akur karena sama-sama memiliki impian untuk bergabung dengan tim pasukan pertahanan. Ternyata Ichikawa yang tidak respect pada Kafka karena telah menyerah dalam ujian untuk masuk menjadi tim pasukan pertahanan. Bahkan alasan usia tua yang diberikan Kafka tidak mau dipahami oleh Ichikawa, karena Ichikawa tidak mau menyerah untuk menjadi pasukan pertahanan. Melanjutkan tugas mereka yang kemarin belum sempat diselesaikan, Ichikawa yang baru join sudah mengerjakan bagian usus. Kafka yang awalnya terlihat mau meledek pun terkena apesnya sendiri karena dia juga disuruh kerja di bagian usus lagi.
Di saat jam istirahat, Kafka terlihat menertawakan juniornya mual dan jijik karena membersihkan bagian organ usus serta membuat mereka tidak bisa makan. Karena simpati pada juniornya, Kafka memberikan sebuah vitamin kompleks untuk mengisi perut karena tidak bisa makan sama sekali. Berkat pekerjaan seharian itu, hubungan mereka berdua jadi semakin membaik. Sampai tibalah di sore hari di mana Kafka yang ditinggal pulang oleh rekannya, dia masih memeriksa ulang semua pekerjaan yang ada. Tak lama kemudian, Ichikawa datang dan berterima kasih pada Kafka karena berkat dirinya, Ichikawa bisa melewati hari pertamanya dalam bekerja sebagai anggota tim pembersih. Ichikawa juga memberitahukan tentang batas usia maksimal untuk daftar menjadi pasukan pertahanan yang telah diperpanjang sampai umur 33 tahun. Mendengar informasi itu, Kafka juga berterima kasih pada Ichikawa dan tiba-tiba dengan cepat, Kafka berhasil menyelamatkan Ichikawa dari seekor Yoju. Disebut Yoju karena monster berukuran lebih kecil dari kaiju. Kafka lalu menyuruhnya untuk pergi dari sana secepat mungkin dan meminta bantuan pada pasukan pertahanan. Ichikawa yang tadinya menolak untuk meninggalkan seniornya pun akhirnya menurut karena Kafka menjelaskan bahwa mereka tak mungkin bisa melawannya meskipun berdua sekaligus. Kafka juga meyakinkannya untuk jangan sampai mati di tempat seperti ini. Karena tidak punya pilihan lain, Ichikawa pun terpaksa pergi meninggalkan Kafka untuk meminta bantuan. Terlihat Kafka akan melawan balik Yoju yang mengejarnya saat ini, akan tetapi Yoju itu dapat mencakar Kafka dengan mudah, serta menampolnya sehingga membuat Kafka tak bisa bergerak karena cedera parah di kakinya. Ketika Kafka yang sedang pasrah dengan nyawanya sendiri, secara tiba-tiba Ichikawa kembali untuk menyelamatkan seniornya. Ichikawa juga memberitahukan bahwa dia telah memanggil pasukan pertahanan. Dengan gagah berani, Ichikawa menyampaikan, "Jika aku meninggal kamu dan kabur, maka aku tidak akan bisa menjadi pasukan pertahanan." Mendengar semangat Ichikawa yang berapi-api, Kafka pun teringat dengan hasil ujiannya yang gagal. Dia juga merasa menyesal tidak bisa melindungi juniornya. Ketika Ichikawa dan Kafka akan digampar oleh Yoju, tiba-tiba datang tim pasukan pertahanan untuk menolong mereka. Nampak juga terlihat Mina yang cuek kepada Kafka walaupun mereka berdua adalah teman masa kecil. Wanita emang begitu ya, tapi kalau sudah kena, sakit bang, baru minta-minta dia. Shin berpindah ke rumah sakit di mana Kafka dan Ichikawa dirawat dalam ruangan yang sama. Ichikawa menyampaikan jika dia tidak diselamatkan oleh Kafka, dia pasti sudah mati hari ini. Ichikawa mengatakan aksi seniornya itu sangat keren dan pantas menjadi pasukan pertahanan. Dan saat Kafka berkata dia akan mencoba ikut ujian dan menjadi pasukan pertahanan, tiba-tiba ada belalang tempur yang nyosor masuk ke mulut Kafka dan membuatnya kesel. Ichikawa yang mengira Kafka kesakitan karena lukanya, dia pun langsung membuka tirai. Dan yang terlihat adalah We are Venom. ya, seketika Kafka berubah menjadi kaiju. Ichikawa yang tadinya kaget sudah tenang dan menyadari bahwa Kafka telah berubah menjadi kaiju. Namun sialnya, seorang aki-aki lewat di depan pintu kamar mereka, langsung melaporkan kemunculan seekor kaiju. Shin berpindah di mana Mina sedang mandi dan mengingat perkataan masa kecil Kafka yang akan selalu berada di sisinya apabila Mina merasa takut dengan kaiju. Di saat yang bersamaan, Mina menerima telepon bahwa ada kemunculan kaiju di rumah sakit.